Ali bin Jadid ya ada pengisbatan. Kita kan nggak bisa nyari yang belum bisa, belum sampai kepada itu kan bukti pengisbatan dari 130 kode itu kan. Enggak, artinya begini loh. Kalau memang ya kan, kalau memang 300 mufti yang dari 300 itu 180 mufti kata jenengan tadi itu telah memberikan persaksian kepada Ubaidillah ya, maka kenapa kok tidak ada ulama-ulama ahli nasab yang mereportase nasab mereka dalam kitab-kitabnya? Padahal saat itu ulama-ulama nasab itu banyak yang ada di Baghdad, di Irak gitu loh. Mau itu di Baghdad, maupun di Basra, mau di Kufah, itu kan banyak gitu loh. Gitu. Nah, kemudian begini pertanyaan saya nih. Kan tidak mungkin ulama nasab itu tidak mencatat Ubaidillah sebagai putranya Ahmad bin Isa. Sementara dalam sejarahnya Ba'alawi itu, Ahmad bin Isa itu kan lahir di Basroh, kemudian menikah di Basroh, punya anak Ubaidillah itu lahir di Basroh, menikah di Basroh sampai punya anak Alwi. Nah, setelah punya anak Alwi, baru mereka itu hijrah ke Yaman, gitu kan? Nah, setelah hijrah ke Yaman, kemudian punya anak lagi nih Ubaidillah nih, adiknya Alwi bernama Basri. Kenapa kok dikasih nama Basri? Untuk mengenang tanah leluhurnya Basroh yang ditinggalkan berhijrah ke Yaman, maka dikasih nama Basri. Nah, kemudian Ubaidillah menikah lagi dengan pribumi Yaman, punya anak yang ketiga, tapi beda ibu dengan yang kedua pertama itu, bernama Jadid, gitu kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya dari sejarah itu adalah, apakah mungkin ulama-ulama yang ada di Basroh itu tidak tahu kalau Ubaidillah itu adalah putranya Ahmad bin Isa? Kan tidak mungkin, karena lahirnya di Basroh, menikah di Basroh, sampai punya anak Alwi di Basroh, gitu loh. Dan yang kedua, hijrahnya itu bersama dengan 70 apa 80 kafilah gitu loh. Jadi perpindahannya itu terang-terangan, besar-besaran gitu loh. Gitu. Ya, permasalahannya kan tidak ada catatannya kan. Nah, Kalau itu tidak ada catatannya, peristiwa di masalah itu banyak ya seperti itu. Maksudnya kalau memang ada pencarian, kalau memang ada pertanyaan, jika memang diisbat, kenapa tidak ada catatannya? Pertanyaan itu bisa dibalik. Kalau memang hal itu tidak bisa kita temukan, kenapa ulama yang mendekati masa mereka dan mengetahui itu tidak membatalkan? lah, karena kan gini Gus Rumel, karena kan pengakuan mereka nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Arwi bin Ubaidillah yang kemudian diklaim sebagai putranya Ahmad bin Isa, salah satunya ya. Itu kan di abad ke-9 akhir dari kitab Al-Burqatul Musiqah. Itu kan yang menjadi sumber mereka gitu loh. Itu. Kalau Al-Burqah sih aku nggak pernah membaca lebih dalam karena itu kan kitab tasawuf. Mas, Ya, ada dua naskah kan? Minimal kita diskusi dua kitab yang lebih tua dari Al-Barqah lah. Soalnya Ki Imad kan nyari tidak ada yang lebih tua dari Al-Barqah yang menyebut Ubaidillah. Ada, Tufatul Zahid ya. itu udah nyebut Ubaidillah, clear itu. Terus yang kedua, Ajurus Syafi'i itu udah nyebut Ubaidillah, clear juga itu. Tapi Ki Imad berkelit, itu kan informasi dari Abdul Manas Segaf. Apa buktinya? Waktu saya tanya, kayaknya dia nggak pernah jawab. Nah, masalahnya kita itu nggak bisa Gus mencari mengeluarkan pertanyaan seperti itu jika kita tidak ada di masa itu juga. Yang Oh iya, iya. fil ansab kal ikrori gitu. Ya, cuma kan begini Gus Rumel. Gini, Abu Jadid itu kesana kan tahun 600-an. Ya. Dia wafat 620, berarti pernikahannya kan sekitar tahun 590-an atau mungkin 611. Dia wafat 620 dan dimakamkan di Maklan. Kampung di kompleks Alawiyin di Maklan dekat itu. Nah, masalahnya setelah dia meninggal kan ada saksinya. Ya. Muridnya langsung. Jika memang dia sudah pergi mengisbat dan kita terlepas tidak tahu informasi pengisbatan itu dalam bentuk apa. Ketika dia pulang, punya murid, punya pondok di Zufar, bahkan pondoknya dia di Zufar kan disebut aku lupa di Al-Janati. Pokoknya pondoknya Syarif Abdul Jadid itu. Kenapa tidak ada yang menganulir gitu loh? Justru itu pertanyaan yang seharusnya kita jawab gitu. Masalahnya kan begini Gus Rumel. Karena nyari informasi kayak gitu mah ya susah. Enggak, masalahnya kan begini, kaidah ilmu nasab itu, misalkan dalam kitab Muqaddimat ya, nih, Muqaddimat itu. Aku udah hafal Gus. Kayaknya kita itu punya cara pemahaman yang berbeda tentang surah istifado atau manual dari Muqaddimat fi ilmi nasab. Surah istifado itu hanya berlaku kalau memang Jailan Anjailin itu sebenarnya udah selesai ketika Al-Janadi udah nyebut. Seharusnya kita itu menggugatnya Al-Janadi. Karena makanya dulu kan kita pernah menggugat Al-Janadi toh. Nah itu aku pengen nanya itu di sini. Lah iya, lu kok antum itu. Jangan saya ditanya, justru kita ini sama-sama bertanya dari mana Al-Janadi itu bisa menyebutkan Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, gitu. Karena setelah kita baca Al-Janadi itu dan kemudian saya juga pernah diskusi dengan siapa namanya Ibnu Khodi itu, dia mengatakan ikhbaru suyukh gitu loh. Kata siapa? Jadi, kenapa? Enggak, gini. Lanjut. Enggak. Ibnu Khodi itu mengatakan bahwasanya Al-Janadi itu, pertama kan kita diskusi tentang Al-Burqatul Musiqah nih. Nah oke, di situ referensinya kan menyebutkan dua tuh.
Tarikh Al-Janadi dan talkhisnya Al-Iwaji. Saya tanya, tarikhnya Al-Janadi yang mana? Nah, As-Suluk, oke As-Suluk. Oke, terus talkhisnya itu di mana? Talkhis Al-Iwajinya hilang katanya. Nggak ketemu. Oke, kalau nggak ketemu nggak bisa dibahas loh. Karena nggak ketemu, ya apa yang mau dibahas gitu loh, kalau nggak ketemu, itu. Udah. Nah, kemudian tinggal satu sumber nih yang disebutkan Al-Burqa, As-Suluk. Nah, As-Suluk itu saya tanya, As-Suluk itu sumbernya dari mana? Dia menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, sementara ulama-ulama nasab dan kitab-kitab nasab yang muktamad itu tidak pernah menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, gitu loh. Nah, dia mengatakan sumbernya itu Al-Janadi dari Ikhbarus Suyukh. Yang kedua, dari kitab Tabaqat Fuqaha Yaman pada juz 3. Nah, saya tanya, nah juz 3-nya ada nggak kamu gitu loh? Nah, terus kata dia, nggak ada Gus, karena kitabnya terbakar katanya. Nah, begini, kalau sampean alasannya satu, talkhisnya Iwaji itu hilang, kemudian Tabaqat Fuqaha Yaman itu menyebutkan keluarga Ba'alawi di juz 3, yang mana juz 3-nya tidak bisa ditemukan sekarang karena dulu terbakar, maka itu masuk kepada mazanul wada'i wal kadhibi fil ansab. Loh, Dalam tunggu. nasab Itu gitu loh. kalau di masa dulu kitab itu tidak pernah didapat. Gini, permasalahan itu relevan kalau kita nggak tahu nasabnya Mbak Alawi dan sekarang dia mengaku-ngaku, gitu loh Gus. Masalahnya itu memang berbeda kok. Gini loh, aku Ya. yang bersama Aziz. Ya. Jenengan itu kan mau menggugat surah batunya Mbak Alawi, ya kan? Kalau saya Informasi- begini, bukan menggugat saya itu, bukan menggugat, cuman gini, kalau Ba'alawi itu menggunakan metode syuhra istifadhah di dalam mengkanter Kiai Imad, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dari sejarahnya Ba'alawi sendiri itu banyak polemik di dalamnya. Di antaranya, tadi yang saya ceritakan, di zamannya Ahmad bin Isa, terus di zamannya Ubaidillah, terus di abad ke-12 Hijriah, Syarif Aunar-Rafiq gitu loh. Nah, ini kan penolakan-penolakan ini itu kan secara khusus dan secara umum itu sudah memenuhi gitu loh. Ya, Dan kemudian aufil wasaikil bayinat, wasaikil bayinatnya itu kitabnya Ba'alawi sendiri gitu loh. Gini. Pembatalan kalau nggak sahih itu derajatnya sama penisbatan, dia nggak sahih gitu loh. Oh iya, betul. Kan Masalahnya begini. yang kita permasalahkan itu jejak syuhra wastifadohnya dari Mbak Alawi pernah dibatalkan secara sahih atau tidak kan gitu. Makanya nasabnya batal. Oh enggak, kalau di sini itu jelas an intifa'ul mu'arrati fil umumi wal khususi au fil wasaikil bayinat. Kalau yang sampai sebutkan pembatalan yang sahih itu kan khusus. Gitu loh. Masuk kategori khusus itu. Ini semua disebutkan umum maupun khusus atau ada keterangan atau dokumen yang menerangkan tentang penolakan itu, seperti kitabnya Ba'alawi yang menceritakan sejarahnya mereka pernah ada polemik di zamannya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah gitu loh. Gitu. Nah, kalau yang jenengan maksud itu yang khusus itu. Khusus gimana tuh? Loh, intifa'ul mu'aradati, tidak adanya penolakan fil umumi, secara umum, wal khususi dan khusus. Gitu loh. Nah, kemudian au fil wasaikil bayyinat. Jadi ada 3 penolakan itu, Bang Rumel. Iya. Ada yang umum, ada yang khusus. Permasalahan itu apa gitu? Loh, saya ini menanggapi jenengan, tadi kan ngomong, adakah penolakan yang sahih? Nah, penolakan sahih itu yang khusus, yang umum. Kan ada. Ya itu Terus wasaiknya ada gitu loh. siapa yang membatalkan waktu itu? Loh, tadi itu di kitabnya itu loh, di kitabnya Saja Al-Kubro itu loh. Kisahnya itu berakhir dengan pensahihan dan penganuliran to'en itu kan. Nah, makanya tadi saya tanyakan, kalau memang kisahnya seperti itu, ya toh, yang berakhir kepada pensahihan, artinya sudah ada syahadah dari 180 mufti Ya, tadi, ya toh. masalahnya syahadah itu di mana kan gitu. Ya iya. Ya syahadah itu kan perlu dicari, aku pun belum dapet. Nah, makanya kemarin kan saya sarankan kepada mereka, Gus Rumel, bahwasanya Untuk mereka jangan ke saya, itu biar mereka. iya ke mereka. Saya katakan ke mereka. Jadi Jika terakhir yang digugat ada Ali bin Jadid, jika memang tidak disahihkan, logikanya kita balik ya, jika memang tidak disahihkan ketika dia ke Basra dan kembali pulang, kenapa ulama setelahnya nggak ada menyinggung satupun penganuliran itu jika memang sahih? Pertanyaan kan gini, Al-Janadi ketika mensahihkan, berarti kan dia itu dikenal sebagai isi keminsikoti mu'arikhil Yaman. Mekanisme turuk isbatin nasab itu Al-Janadi pasti paham, Al-Khazraji pasti paham, Al-Atoy Asaniyah pasti paham, Rasul Alam pasti paham, semuanya pasti paham, karena itu kan mekanisme dasar sebuah persaksian itu disahkan atau tidak. Tidak ada satupun yang menganulir gitu. Justru penganulir. Iya, tapi kan gini Bang Rumel, tapi kan begini. Dramatisasi. Tapi kan begini, sumber-sumber dari kitab mu'arrikhin itu hanya menjadi data pendukung. Kata siapa?
Di dalam kitabnya begitu. Gus, itu kitab untuk gitu loh, Gus. Jadi kan nyari surah istifadah itu buktinya ada Loh, atau tidak sehingga bukan dia kok lari ke surah istifadah lagi. Sampean kan barusan itu membahas masalah kitab-kitabnya Al-Janadi. Ya toh, sampean sebut sebagai pendukung. Apa dalilnya gitu loh. Loh, karena bukan kitab nasab, kitab sejarah itu. Ulama di masa lalu itu justru memakai kitab itu sebagai sumber rujukan jika memang itu tidak bisa dipercaya dan tidak bisa mengisbat nasab. Loh, kitab mana yang dijadikan rujukan dari kitab-kitab sejarah? Itu mengutip ketika dia mengisbat nasab dari Yaman itu pakai Al-Janadi, Gus. Oh. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisbat siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, mengisbat siapa? Ya banyak orang, ada 56 kutipan, salah satunya itu dia mengutip orang ini, aku nukil dari ini dijelaskan Al-Janadi, semuanya pengisbatan. Itu memakai Al-Janadi. Pertanyaan, apakah itu tidak bisa dipakai sebagai sumber primer? Ya, apakah hanya kitabnya Al-Janadi yang dijadikan sumber oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kan tidak. Ibnu Hajar itu kan beliau kan juga sejarawan juga, menulis tabaqat. Bukan. Iya, beliau kan sejarawan juga nasabah gitu loh ya kan. Nah, maksud saya tadi itu. Bukan Haitami ya? Iya, Al-Asqalani bukan Haitami, gurunya gitu loh. Gurunya yang pernah membatalkan nasabnya Tabariyah, kaum Tabariyah kalau nggak salah ya. Bukan Tabariyah, sahabat siapa gitu yang mengklaim keturunan sahabat. Iya, artinya begini Gus Rumel. Tadi kan jenengan bilang gitu loh. Buktinya Ibnu Hajar Al-Asqalani saja itu masih mengutip kitabnya Al-Janadi. Nah, bukan hanya mengutip, bahkan mempercayakan pengisbatan itu dari sumbernya Al-Janadi. Apakah hanya sumbernya Al-Janadi saja? Kan tidak. Ya banyak. Nah, makanya di antara yang banyak itu berarti ada Al-Khazruji juga, Al-Khazruji mengisbat Ba'alawi juga. Loh, iya, artinya kan begini. Kalau saya sih ngikut kepada ini aja. Wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Itu manualnya. Aku tahu. Yang pasti kita sudah sepakat. Aku bertanya, kita sepakat atau tidak? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengerti betul kaidah menetapkan. Oh iya, karena beliau nasabah. Selain beliau itu seorang sejarawan, ketika beliau juga nasabah gitu loh. Ketika seorang sejarawan itu mengutip Al-Janadi, Asyulul fil Maqatil Ulama, dia mengutip Al-Athaiyah Al-Saniyah. Dia mengutip tabaqat siapa itu? Siapa yang tadi aku sebut? Tirazul A'lam, Al-Khazruji. Dia juga mengutip Imam Sakhawi, muridnya itu mengutip 3 orang itu termasuk yang semasa dengannya, yaitu Tufatul Zaman. Mungkinkah mereka memakai informasi dari orang yang tidak bisa dipercaya atau pengisbatannya batal? Ada satu pesan penting. Imam Ibn Hajar pernah ke Zabid ke Yaman 2 kali. Ketemu Asqalani itu ya? Yang Asqalani apa Al-Haitami? Asqalani aku nggak nyebut Haitami. Ya oke. Enggak, takutnya tadi beda lagi karena yang ke Zabid itu. Nanti Al-Haitami soal sahabatnya nanti kita komal kali lain lah, Ya. Enggak, apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengisbat nasabnya Ba'alawi? Tidak ada penulisan tentang itu, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani diwakili oleh muridnya yang mengisbat Ba'alawi. Di Imam Sakhawi itu aku nemu 115 pengutipan, 1 dari Al-Janadi, 2 Athaiyah Al-Saniyah, 3 Al-Khazruji, 4 Tufatul Zaman karya Al-Ahdal yang menuliskan silsilah Abu Abi Alawi sampai ke Ubaidillah. Perlu diketahui Tufatul Zaman itu rampung ditulis 824 ketika Ali bin Abi Bakar As-Sakran baru berumur 4 tahun. Itu udah nulis kitabnya sudah rampung ditulis tahun 824. Sudah menuliskan nama Ubaidillah sebagai leluhur dari Abul Hasan Ali bin Jadid. Pertanyaanku masih sama. Jika memang kitab sejarah ini tidak bisa dipakai atau ini jadi kitab sekunder, bukan kita Gus yang berhak menilai itu. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ketika memang belibet, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu memakai kitab itu sebagai sumber referensi. Nanti kalau ketemu Kiai juga aku kalau gini Gus, kalau seumpamanya beliau itu an-nasabah, ya dia boleh menggunakan referensi dari kitab manapun. Yang penting kan begini, misalkan ya, catatan nasab yang tidak masuk di dalam kitab-kitab nasab itu kan disebut ruk'ah atau ar-riq'ah gitu loh. Dan syaratnya itu kan harus qat'iyyud dilalah 'alal maqsud. Nah, pertanyaannya ketika Imam Ibn Hajar memakai semua kitabnya Al-Janadi baik di halaman 1 atau 2, apakah beliau tidak mempercayai Al-Janadi? Al-Janadi mengisbat Abul Hasan Ali bin Jadid itu sebagai tidak akurat. Bukan tidak mempercayai Gus, karena gini loh ya, kitab sejarah itu berisi tentang sejarah biografi seorang secara global kan. Nah, ketika nama-nama ataupun tempat yang ada dalam kitab sejarah itu telah diverifikasi oleh an-nasabah, maka itu menjadi ilmu nasab, karena ilmu nasab itu adalah bagian daripada ilmu sejarah gitu loh. Artinya itu kan mu'arrikhin semasa dengan Al-Janadi mendapati usia Al-Janadi, pokoknya mendapati masanya Al-Janadi 24 tahun. Dia mengisbat Ba'alawi. Artinya kan begini.
Ya, artinya kan begini, ya toh. Eh, para nasabah itu atau muarikhin itu ya, yang sampai sebutkan tadi itu, apakah Heeh. diketahui sumbernya dari mana? Yang qat'iyud dilalah al maksud loh ya. Qat'iyud dilalah al maksud. Saya rasa semuanya Menurutku, itu dzanniyud dilalah al maksud gitu loh. selain Itu. Al-Quran semuanya madnun, Gus. Kita tahu itu. Tapi kan kita nggak sedang Oh, membahas itu. enggak dong, bukan Nah, dong. masalahnya kan Bukan gini, dong. apakah kita Kalau Quran itu, meragukan? kalau kalau Quran itu Bang Rumel, kalau Quran itu tidak bisa dikatakan apa namanya qat'i atau zonni, nggak bisa dikatakan begitu karena wahyu Pak. Ini beda Ya, bahas, beda Al-Quran itu bahasan kan ini gitu loh. makno. Selain itu, bahkan hadis Sahih Bukhari Muslim itu kan madnun. Itu kan intinya. Jangan kan bertanya, apakah ulama nasab atau sejarawan ya, bukan ulama nasab, Al-Janadi misal, ketika Daripada Ahmad bin Isa, mengatakan apakah sesuatu tanpa referensi, apakah bisa diterima kan gitu? Saya bisa menjawabnya, bisa ya dengan verifikasi ulama semasa dengannya yang tidak mempermasalahkan apa yang dia katakan. Itu artinya kita itu nggak berhak dan sangat jauh untuk menilai Al-Janadi karena pertama tidak semasa. Kedua, kita tidak bisa mengetahui langsung apakah Al-Janadi itu keliru atau tidak karena naskah yang tertinggal ke kita itu tidaklah ada satupun yang ditulis langsung oleh Al-Janadi. Maka kita mengandalkan orang yang semasa dengannya. Ada 3 orang tuh. Cuma ya satu zaman sama siapa itu Ajurus Safaf itu yang nggak mendapati. Al-Janadi wafat sekitar 50-60 tahun kemudian mereka hidup. Ini kan dekat dan tidak ada yang mempermasalahkan. Pertanyaan yang pertama memang aku nggak bisa jawab. Tapi apakah Al-Janadi memakai referensi untuk menulis semua kitab di 2 juz itu? Di Muqaddimah dia menjelaskan 3 referensinya. Ibn Samroh, terus siapa lagi aku lupa, Gus Aziz pernah bahas. Tapi ada ya 2 nama yang tidak pernah disebutkan Gus Aziz. Jadi ada 2 orang, aku pernah bikin konten tentang itu. 2 orang itu orang yang semasa dengan Ibn Samurah, muridnya Ibn Samurah, dan menulis taklik dari kitabnya Ibn Samurah. Kitab itu, tapi menurut pengakuan di akhotu minta alikihi, pokoknya aku mengambil dari taklikannya orang ini, Al-Hamdani sama Al-Himyari, 2 orang itu nama-namanya lupa. Aku mengambil nama-nama dan nama-nama orang di dalam kitabku dari kitab taklikan itu. Itu kan murid langsung dari Ibn Samurah. Kalau memang nyari apakah memiliki apa ya, memiliki sanad atau informasi sumbernya, ulama nasab nggak ada yang memakai sumber kecuali beberapa hal, seperti ada gugatan orang ini Farodahu Syaraf, ini diisbat bapakku Abdul Gunaim tapi yang lain tidak. Selain itu nggak pernah menyebutkan referensi. Sekadar contoh ya, aku di Robito kemarin menyebut 1 orang yang menurut orang yang semasa dengannya, sama-sama di Basro, itu diisbat seorang ahli hadis, tetangganya malah. Tapi di Al-Ubaidi itu nggak ditulis, Al-Masdi nggak ditulis. Padahal mereka sezaman. Bahkan mbahnya orang ini itu tidak ditulis, yang namanya Abdullah atau Muhammad itu nggak ditulis oleh Al-Ubaidili dan juga siapa itu Al-Majdi, Ibn Tubatba juga nggak nulis. Bahkan Asy'ad Sulaiman Barokah nyebut mbahnya itu cuma punya anak 1. Padahal orang ini sezaman dan kitab itu mausuk. Kitabnya apa ya kemarin ya? Aku lupa lah, itu di Robito Alawiyah. Itu jadi bukti kalau kitab nasab itu nggak ikhato. Beberapa hal yang baru sampai kepada kita. Tazibul Ansab itu baru ditulis, salinannya itu 890-an. Yang kita dapatkan itu bukan salinan langsung, bukan sumber primer dari Al-Ubaidili kan? Iya, tapi kan begini, Gus Rumel. Walaupun ulama-ulama nasab itu ketika menulis kitab-kitab nasab itu tidak menyebutkan sumber referensi dari nama-nama yang dia cantumkan, ya toh. Tapi kalau isinya itu tidak ada perbedaan, tidak ikhtilaf dengan kitab-kitab sebelumnya atau setelahnya atau yang beredar di zamannya, maka itu sudah cukup gitu loh. Sebagai sumber referensi gitu loh. Karena apa? Karena kan begini, seperti misalkan, nah ini permasalahan begini Sobat ya. Dari kitab-kitab nasab yang ada, yang mu'tamad nih ya, yang mu'tamad, yang dipakai oleh para ulama an-nasabah, itu kan semuanya berkesinambungan. Kalaupun ada perbedaan penyebutan jumlah anak, ya toh, nah, seperti misalkan apa namanya di Syajarah Mubarakah dengan Al-Majdi, nah, ketika menyebutkan nasabnya Ali bin Muhammad atau Abdullah. Nah, itu kan berbeda jumlahnya tuh. Ya kan? Jumlahnya lebih banyak yang ada di Al-Majdi dibandingkan yang ada di Asy-Syajarah Mubarakah. Maka bagaimana memutuskan itu? Ya kita menggunakan kaidah idza ikhtalafa nasabani bil wasa'id ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada 2 catatan nasab yang berbeda, maka kita ambil yang lebih tua, yang lebih benar gitu loh. Ya, nah, makanya dalam hal ini itu manualnya. Maksudnya Ibn Hajar al-Haythami, apa yang dipikirkan Ibn Hajar al-Asqalani ketika melihat ulama nasab 3 di Yaman yang mengisbat Ba'alawi tapi kok diem. Bahkan 3 ulama nasab itu
Al-Khazraji mu'alaj juga nasabah toh, tapi tidak menganut justru mengisbat. Pertanyaanku apa yang terjadi di kepala mereka ketika mengisbat Ba'alawi, sementara aku yakin dia itu lebih paham tentang kaidah nasab daripada kita. Sebentar Gus, Iya. sebentar Gus, potong ya. Betul. Nah, ini buat 475 orang memandang. Ini bukan perdebatan ya, ini bukan perdebatan, tapi ini diskusi menyamakan pemahaman tentang metode nasab, betul kan Gus? Metode Betul, nasab. betul. Jadi bukan Betul, untuk ya. kalah dan menang ya. Aku izin 5 Jadi- menit lagi ya, tak beli rokok dulu ya. Oke, silakan. Lanjut. Jadi bukan untuk menang dan kalah, tapi menyamakan metode dasar nasab gitu loh. Atau kita Ya, aja mana lanjut metodenya beberapa gitu, menit, Gus, beli ya. rokok tinggal 2 batang soalnya. Oh ya, siap. Kita Itu loh. Jadi bukan masalah menang dan kalah. Jadi makanya tadi kan nggak pakai dalil kan, gitu. Tapi memahami dasar-dasarnya saja tuh bagaimana pemahaman Gus Rumel untuk metodenya begini, pemahaman dari Gus Hasan metodenya seperti ini gitu loh. Ya, jangan berpikir untuk menang dan kalah. Makanya nggak ada keributan. Kenapa? Sedang menyamakan persepsi. Ini pemahamannya di mana bedanya biar saling memahami. Jadi typingnya yang santai-santai aja lah ada ya. Teguh Kori lagi. Ya. Kenapa? Ada Kalau Teguh Kori di sana kan emang debatnya menang kalah. Kalau di sini kan emang lagi cari pemahaman metode dasar gitu loh. Tengku tinggal Iya. 2 batang ini Tengku, gak bisa lama-lama. Enggak, beli aja dulu Gus Rumel, beli. Ente kan dekat Iya. warungnya. Ada di desa loh, atas gunung ini. Ada di Tinggal Alfa. teriak Gus Rumel. Nah, makanya tinggal melaku tok aja lo. Iya sih, tapi ya capek. Ya, kita kasih istirahat dulu soalnya. Tuku Nggak sih, apa-apa, batang aja lah. sampean tuku rokok sih, karo tuku mie. Biasanya sampean gak mie bengi. Ya sudah. Sehat Bu. Nanti beli ketemu. Ini asik diskusi begini, saling nyaut, saling memahami gitu loh. Oh, ya kan? Kan nggak ketemunya di mana nih yang bikin berbeda pemahamannya kan gitu. Ketemunya berbeda Pak. Saya dapat gift 53 doang. Ayo tolong yang 500 orang di bawah Iya, ini teman-teman, alamatnya tolong dikirim di ke gift atas. itu Gus Rumel, teman-teman. Ya, Ya, mohon maaf ya. Itu rame Pak. Ngobrol dengan meneliti itu nggak gampang loh teman-teman. Hmm. Apalagi rokoknya tinggal 2 batang itu. Nah, terus yang 500 orang ini tolong tangannya ngetep 15 detik aja berbarengan. Yuk tap layarnya serentak 15 detik aja. Ya. Luar biasa ini. Kita dapat pencerahan lagi dari 2 orang yang luar biasa. Jadi kita bisa sama-sama memahami gitu loh. Oh, pemahaman Gus Rumel seperti ini dalam hal ini. Ya udah aku izin 5 menit ya. Tak beli rokok dulu Oke, ya. oke, tantenya Gus. Ya Gus, diminta ya Gus. Cari ilmu yang Oke. macam ini susah loh. Mantap luar biasa dua-duanya ini. Jadi makanya ketika beliau lagi diskusi, kita diam, enak, jadi nyambung itu nggak terpotong. Nah, Gus Rumel rupanya nunggu break ini, break ada yang motong, saya motong, buat beli rokok rupanya dia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Untuk yang butuh kopi, silakan pesan ya. Kopinya saya udah pesan loh ke Said Kori loh, luar biasa kopinya. iya Belum dapat sebetulnya Bang Citron. Kopinya luar kalau biasa. diskusi yang mencarinya menang kalah. Tengku Kori itu yang Ujung kalau yang sana macam ini baru best ini. Susah nak cari manfaat macam ini, susah. Kalau yang sebelah itu gontok-gontokan, betul kak Bang Citron? Betul. Bukan gontok-gontokan sih. Di satu sisi menerangkan, satu sisinya ngeyel-ngeyelan gitu loh. Iya. Pemahamannya. Akhirnya Bang Kori itu naik darahnya. Keluarlah kata-kata berak lo di pinggir kali sono begitu. Nasib baik ada ini, ada ketua Gitu. pemberontak ini apa? Saya Nahnu nih. Jadi Kalau diskusinya itu difokuskan hijrahnya Ahmad bin Isa itu kan ya betul. Enggak, tadi kan bicaranya udah disepakati ini masalah metodenya. Makanya tadi Enggak. aku bisa memahami, oh maunya pemahamannya Gus Hasan seperti ini dalam metodenya surah wal istifqado. Ya, Menurut sebentar. pemahaman Tadi- Tengku Kori seperti apa Tengku Kori? Gus Rumel seperti ini. Aku jadi ngerti gitu loh. Iya. Jadi tadi ada narasi Gus Rumel. Beliau mengatakan siapa tadi yang diisbat namun tidak dicatat pada sezaman si anu gitu loh. Itu siapa tadi? Ahmad bin Isa, Ahmad bin Hambal apa siapa tadi sih? Nggak ada nyebut Ahmad bin Hambal, nggak ada. Ali bin Jadid. Bukan Ali bin Jadid yang katanya
perbandingannya dicatat di abad sejaman, terus sementara teman yang sejaman lainnya tidak pernah mencatat, termasuk Ahmad Didi gitu loh. Siapa sih? Nggak ada nyebut begitu. Dia hanya mencontohkan Iya, bahwasanya, contoh itu. nah iya dia hanya mencontohkan bahwasanya ada catatan nasab itu ya yang tidak pernah apa namanya ditulis oleh ulama-ulama lain gitu loh. Tapi tidak ada yang membantah itu gitu loh. Ya kan itu sudah cukup dengan metode yang panjenengan sampaikan. Yang intinya dia ini ada yang meriwayatkan tentang keberadaannya yang ada di zamannya, walaupun yang lain tidak meriwayatkan itu. Betul. Setidaknya ada yang meriwayatkan orang tersebut di zamannya, walaupun zaman setudahnya tidak meriwayatkan gitu loh. Ya, Dan tidak ada yang membantah keberadaannya, gitu kan? ya. Ya, masalahnya yang saya kejar itu gini, kalau pakai metode syuhra wal istifadhah, maka tentu itu akan batal sendiri syuhra istifadhahnya dengan apa? Dengan pernyataan dalam sejarah Ba'alawi sendiri, internal loh. Bukan internal loh itu. Ya. Kalau internalnya Ba'alawi saja mengatakan, ketika Ahmad bin Isa dan Ubaidillah itu hijrah dari Basra ke Yaman, kan ditolak oleh ulama Yaman. Nah kemudian kan Ahmad bin Isa memerintahkan putranya Ubaidillah untuk pergi haji bersama dengan ulama-ulama Yaman supaya nanti ketemu dengan ulama-ulama Irak di sana yang akan dimintai persaksian, kan begitu. Nah itu saya tanya, 180 ulama atau mufti yang disebutkan Gus Rumel tadi itu, ya toh. Nah siapa saja namanya? Nah kalau nggak ada namanya berarti kan khobar majhul. Khobar majhul itu khobar yang nggak jelas benar dan tidaknya, maka nggak bisa dipakai gitu loh. Kan gitu. Ya, Nah yang kedua, ya seharusnya ada 180 itu kan sudah syuhra wal istifadhah. Artinya banyak riwayat. Gitu. Nah, iya, Tetapi kok tapi banyak riwayat itu tidak ada yang menginformasikan dari riwayat yang 180 itu. Setidaknya ada 2 atau 3 riwayat lain bukan dari individunya, dari internalnya yang meriwayatkannya. Itu kan bisa kita memverifikasi kebenaran riwayat dalam syuhra wal istifadhah kan gitu. iya, artinya kan begini, mau saya itu, kalau memang, karena Gus Rumel tadi terlalu cepat ya, saya tadi mau mengatakan begini loh, Oh, yang kalau saya kalau memang, Gus Rumel kalau ngomong kayak kayak robot. jadi saya itu gini, ya toh, kita nggak bisa mengelak, ya kan, dari 180 mufti dari Irak itu, yang memberikan persaksian kepada Ubaidillah, sebagai putra daripada Ahmad bin Isa di hadapan ulama-ulama Yaman di Mekah, itu kok tidak menulis. Itu kan nggak mungkin. Seorang mufti itu pasti akan menulis setiap kejadian gitu loh. Ya entah ujung-ujungnya ya nggak syarat lah mufti menulis. Kan bingung kita puyeng pala udah begitu. Bukan nggak syarat, karena begini loh. Di zamannya Salim bin Basri itu kan terjadi polemik yang kedua. Itu pun dari sejarah internalnya Ba'alawi gitu loh. Bahwasanya Ubaidillah itu perintahkan Salim bin Basri bin Ubaidillah itu untuk pergi menemui Qadhi Basrah untuk minta surat pernyataan. Nah suratnya mana gitu loh. Gitu. Nah kalau suratnya hilang, nggak ketemu, terus 180 ulama itu nggak disebutkan namanya, itu kan khabar majhul. Nah khabar majhul itu masuk kategori madzannul wad'i wal kadhibi fil ansab, indikasi-indikasi pemalsuan dan kebohongan dalam nasab. Apa saja? Yaz'amu annal kitaba fuqidah. Mereka mengklaim kitabnya hilang. Au ihtiraq atau terbakar, au talifa atau rusak, au la yumkinu izharuhu atau tidak memungkinkan untuk dipublikasikan. Lah, 4 alasan itu masuk dalam kategori madzannul wad'i wal kadhibi fil ansab, indikasi-indikasi pemalsuan dan kebohongan di dalam nasab gitu loh. Ya, Itu. jadi apa namanya? Cuma kan begini, dari diskusi saya dengan Gus Rumel ini, dari yang pertama dulu dengan yang sekarang, itu pasti saya mendapatkan informasi yang bagus, yang terbaru, yang belum saya ketahui untuk bahan penelitian saya kan gitu. Ya. Seperti misalkan tadi dia menyebutkan Ibnu Hajar al-Asqalani itu pernah isbat seseorang referensi kitabnya Al-Janadi. Nah ini kan harus saya teliti nih. Apakah hanya menggunakan kitabnya Al-Janadi, di mana Al-Janadi itu adalah sejarawan Nasabah, atau ada referensi lain dari An-Nasabah yang dikuatkan oleh Al-Janadi? Kan itu yang perlu diteliti. Gitu loh. Ya Gus Hasan, coba cek Al-Asqalani wafat tahun berapa Gus? Kenapa?
Imam Ibnu Hajar Al Asqalani itu wafat tahun berapa? Coba Sebentar. cek. Tahun berapa? 852 Hijriah. Berarti kan artinya mengambil nukilan daripada Berarti itu sezaman dengan Wali Songo itu. ya, Sezaman dengan masa hidupnya Wali Songo Ibnu Hajar Asqalani itu. ya. Gitu. Nah, kalau 852 ya toh. Nah, sementara Al-Janadi itu tahun berapa? 738 apa? 748. Al-Janadi itu. 748 apa 738 lupa aku. Pokoknya masuk abad ke-8 lah dia itu. Ya, abad 8. Oh, ini 732 Hijriah. Ada yang bilang 38 lah setelah itu. Enggak, 730 sampai 732 kan lagi nih al-mutawaffa ma bainah. Gitu loh. Jadi dia wafat di antara tahun 730 sampai 732. Tuh, itu Al-Janadi. Gitu. Nah, berarti kan lebih tua Al-Janadi daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani kan gitu kan? Ya. Tuh. Nah, cuman saya kemarin lupa saya itu di kitabnya Al-Janadi itu kan ada pernyataan Al-Janadi itu bahwasanya apa yang dia tulis tentang keluarga Abul Jadi itu tidak dalam keyakinan. Ya, walam atahaqqaq Itu di halaman berapa? minhum tarikhan 476. Pas menceritakan 464 menceritakan siapa Abu Marwan. Abu Marwan itu Wa minhum Ba'alawi Abu juga? Marwan. Iya, Ba'alawi, Abu Marwan, Ba'alawi juga keluarga dia. uh, 400 464. Temu nggak? empat ratus enam puluh empat. Oh ya. Wa minhum Abu Marwan Terus ke bawah, paling bawah itu. ismuhu Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali kana faqihan khairan kabiran anhu intashara al-ilma intashara ilmu bi Hadramut wa intisharan musi'an li sadahin kana wa barakatin fi tadrisihi wa kana sahibu musannafatin adidatin wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Abu Alwi idhum innama yu'rafuna bil fiqhi walamma balagha al faqih dhalika wa in hadha tasawwafa hijrahu Apa nih? wa mimman tafaqaha bi Abi Marwan Abu Zakaria kharajah. Apa ini? Oh iya, walam atahaqqaq li ahadin minhum tarikhan. Ya, itu jelas tidak ditahqiq. Nah, disitulah Mbak ada muter-muter di situ dengan bahasa nggak ditahqiq, bukan apanya, bukan nasabnya, tapi macam-macam lah puyeng kepala kita. Enggak apa-apa. Udah nguap Gus Hasan ya. Ayo, Iya, ngantuk bikin saya. bikin kopi. Ayo, 450 mata memandang. Bantu tap-tap layarnya 15 detik aja. Semoga tap-tap layarnya menjadi kebaikan. Saya doakan HP Anda tidak dicek sama istri. Amin. Udah, Mama ada nggak? Sayang, Mama ada nggak?
Papa mau mamam. Kamu mau nggak dikasih mamam? Bang Satria, gimana kabarnya? Bang Satria. Kok diam saja Bang Satria, udah kadung naik nih. Satria di Samsu. Apakah rokokmu masih di Samsu? Ini aku dapat mamam. Gus Hasan dapat mamam nggak? Masih di Samsu, Gus. Oh masih, alhamdulillah. Kayaknya ngantuk begitu. Assalamualaikum. Iya, Kayaknya Gus, ngantuk ini begitu. banyak kerjaan ini Gus, biasa di semester awal itu Gus. Ada orang ngantuk kok naik. Ingin dengerin Gus Hasan menjelaskan terkait dengan masalah nasab gitu. Gus Hasan. Halo Gus Hasan. Ya. Sehat, aku dapat mamam Kak. Gus Rumel sudah datang, Gus Rumel. Halo, Gus Rumel. Belum datang rupanya. Yang jual rokoknya lagi pergi, yang jual rokoknya. Rumel baru ditelepon. Tunggu Kori, malam-malam tuh jangan mamam, nenen dong. Cici. Kang Sidron di mana Kang Sidron? Aku lagi di barat ini. Waduh, mencari kitabnya. Ya. Mereka barat itu harus melewati 9 rintangan dan 9 Aku mendapatkan satu kitab rahasia. Kitab apa tuh? Kitab rahasia yang merungkat metodologi Rumel Abbas terkait masalah istifadah syuroh dan isbat. Jadi ternyata isbat itu tidak bisa dengan menyebutkan nama, misalkan Ahmad bin Isa bin Anu, udah segitu, nggak ada isbat, itu hanya penyebutan. Isbat itu menentukan masalah, misalkan akibu ini salah satibani, nah itu isbat, gitu. Jadi ternyata isbat itu ada syarat, dan ini saya alhamdulillah mengumpulkan data persyaratan isbat itu. Jadi apakah benar mereka ketika menyatakan bahwa ada Nabi menyebutkan nama Ubaidillah segala macam, atau Imam Ibnu Hajar mengisbat gitu kan? Itu ternyata terbantahkan dengan matan itu. Halo Gus Rumel, sudah dapat rokoknya Gus Rumel? Gus Rumel, Jauh katanya tadi. Tadi sudah Enggak. bicara jauh. Dia keluar rumah itu ke Indomaret itu atau Alfamart itu. jangan-jangan ngobrol di depan Indomaret tuh bang, ngobrol nasab lagi di sana. Gila. Baru ditelepon sama Habib. Kang Sidron mbok jangan anu toh. Saat tadi Ibnu Khuldi hancur tadi. Iya. Ibnu Khaldun tadi tumbang sama Tengku Kori, kita nggak bisa jawab, terus ngeles. Saya lihat tadi Tengku. Ya kalau yang mau berdebat, nah bisa di Komal sebelah. Kalau di sini sih diskusi, mencari persamaan Pencerahan. persepsi gitu. Jangan begitu kayak Gus Sidron, sampean kayaknya mendiskreditkan room saya kamu. Mentang-mentang udah dapat sajen dari Gus Hasan gitu. Saya nggak pernah ngasih saja nama orang, ngapain? Kan ada Benar. fakta sendiri. Gitu. Sini fakta itu Kalau main belakang kan nggak ada yang tahu, Gus. Nggak, kebenaran itu nggak perlu disogok. Ini bukan nyogok, Gus. Ini kan namanya kedekatan kan beda, Gus. Saya aja nggak pernah ketemu. Gimana Iya, tapi- bicara kedekatan? Tapi kan kedekatan terus dalam ya gimana sih, apa mau ya Allah. Kang Sidron rumahnya enak loh, di pinggir jalan. Jujur, itu dari si rumah sebenarnya di sana. udah ikutan sama Gus Hasan kok. Cuma masih muter-muter, jadi belum mau jujur gitu loh. Dari pembahasannya saja saya bisa menyimak. Bensinnya bahwa- belum habis, jadi muter-muter. Oh belum habis tahu, ya udah. Satria, aku kemarin ke Hyundai. Aku udah bilang Om Satria mau beli Hyundai. Tolong kasih Oh, harga gitu. bagus. Aku udah pesen ke GM-nya untuk Om Widih, Satria. keren Pak dosen. Keren Pak dosen. Hyundai apa tuh? Hyundai apa tuh? Ini pokoknya kalau CX-5 bagaimana? Kalau ini nasab ini usai, kita teman-teman netizen patungan untuk beli mobil untuk Gus Hasan. Ayo kita patungan beli mobil. untuk Jangan, Gus Hasan. jangan. Nanti ke framing, jangan gitu.
Nggak Kalau apa-apa. Mau framing yang jelas Gus Hasan Enggak. dapat mobil Hyundai. Enggak. Jangan Saya- enggak lu kalau dikasih tahu dikasih Enggak. juga. Saya nggak butuh mobil. Kalau mau tuh bantu pesantren saya aja tuh. Alah, pesantren mah lain lagi, mobil juga perlu. Enggak. Nambah Saya lagi. sudah punya saya. Apaan doyok? Buat teman-teman yang mau beli Hyundai, hubungi aku. Aku tinggal ngomong minta harga khusus, sebut nama aku doang. Ya udah, saya aja dah. Hyundai satu. Saya Kang Citron, Hyundai. Kalau ada yang mau Itu beli, Hyundai yang model kayak Alphard berapa harganya? Mas, Kang Citron yang itu terbaru. harganya yang paling murah 1,1. 1,1 juta 200 apa berapa? Ember. 1,1 M. Kang Oh, Ember. 1,1. Pajaknya berapa itu? 1,1, 1,2, yang Lombardi itu 1,3, 1,6. Lombardi itu khusus. Kang Citron cashbacknya. Kalau kemarin saya ditawarin Ioniq karena mereka tahu saya belum punya Ioniq doang. Enggak, gini Mas Citrun, mobil sekelas Alphard tapi yang anti peluru. Buat apa Tenggu anti peluru emang kamu mau persekusi lagi Tenggu? Ada, cuman itu pesanan khusus. Iya, Kalau pesanan khusus. Mercedes aku ada Mercedes anti peluru, Nah, berapa? tapi anti peluru kaliber kecil. Kang Citron punya itu bekas KTT apa ya Kang Citron? Kemarin Iya. KTP. Kang Citrun, aku nanti pesan keluaran Hyundai yang Hyundai udah nggak ngeluarkan, jadi keluaran terakhir nanti. Tuh ya. ada. Hyundai tahun 70-an mau nggak? Nggak keluar Enggak. lagi tuh. Nggak keluar lagi tuh Bang Kira. Maksudnya pengeluaran terbaru yang Hyundai udah nggak ngeluarkan lagi. Ada Hyundai Itu Trajet. saya kalau ngelihat Hyundai itu Trajet sama Hyundai H1. Nek Akira jadi ingat Sakera. Iya, nanti dilaporin Kang Satria kalau ingat Sakura. Iya Sakera kasihan banget ya. Pokoknya teman-teman yang mau beli Hyundai, telepon aku, nanti dikasih harga khusus. Aku bukan sales, aku cuma telepon ke GM-nya, udah alat tool. Enggak, entar dulu itu Hyundai yang 1,5 1,1 M itu dapat harga berapa kalau di lobby? Apanya? Hyundai yang kelas Alfa tadi yang 1,1 miliar kalau di lobby dapat berapa harganya? Di lobby? Ya, potongan banyak lah. Iya, maksudnya sampai berapa Alfa? Sampai 500 juta? Oh, enggak dong. Yang pasti nggak sampai gratis sih. Itu mah bukan potongan 500 juta. Ya katanya banyak, potongan kan banyak relatif, maka yang tahu banyaknya berapa. sendiri potongan. Kang Citron kemarin Bisa yang dapat aku potongan sampai 50 juta lah. Kang Citron yang kemarin aku kirim itu kan, kirim fotonya ke salesnya itu salesnya gini nih. Saya kira udah ketangkep. Udah. Coba Bang Citron monitor rumah lagi Bang Citron monitor rumah. Itu kata salesnya gini, jadi nggak mobil siapa itu? Ya aku kirim kemarin foto mobil Kang Citron tuh. Nah, Dia nangis-nangis disangkanya aku udah beli tuh. Bang Romel, udah datang Bang Romel? Udah siap? Belum siap Bang Romel. Baru ke barat Bang Citron ke barat. Enggak, lanjut aja teman-teman sambil ngobrol teman-teman. Jangan ada framing ya. Jangan ada framing teman-teman. Tolong jangan ada framing. Ada komentar yang nggak bagus karena beliau juga berilmu Saya gitu loh. Ini bukan lagi berdebat ya, sedang ini loh, sedang. Enggak. Kesamaan persepsi. Jangan framing enggak. Pemahaman. Cuma kita kadang-kadang memang ada perbedaan aja kan gitu. Ini kan lagi pemahaman metode. Iya, Kita 5 hargai menit. ilmu 5 beliau. menit kita dengan 5 Bukan menit. dalil. Dia berbeda juga ternyata. Ada tentu Polri, sorry. Tuh kan muncul kan 5 menit. Ayo lanjut. Hyundai Creta 400, 2 juta frame. Yang style 375, Matic apa? Matic 8 speed. Hybrid ya tuh? Hybrid kan? Yang terbaru kan hybrid. Enggak, Enggak hybrid ya. Enggak, Jeepnya berapa kereta enggak hybrid enggak. bukan kereta, Palisade. Oh, kalau Palisade itu yang Kang Citron ceritain tuh Palisade Kang Citron. Daripada beli Palisade beli kereta aja, teknologinya ada semua. Ya, jadi beli kereta yang frame itu apa yang ada di Palisade, apa yang ada di Santa Fe, udah ada di kereta yang frame. Tuh. Tapi kan gedean Palisade, gagahan Palisade. Ya, gede. Itu Mas ya. duitnya. Kalau Pak dosen mah nggak pantas pakai kereta. Emang emak-emak. Kalau saya kemarin dirayu-rayu untuk tolong Yoni. naikin Kiai Madudin dong.
Mana ada Kemaluddin? Ada itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Akun palsu Gus itu. Rumel udah dapat rokoknya Gus Rumel? Udah. Beli 2. Udah. Kopi udah siap kopi? Kopi masih ada. Toilet udah toilet. Sayang. Lanjut sampai subuh Gus. Ini bagus loh pencerahannya loh masalah. Ini masalah metode aja loh Gus Rumel. Sampai subuh bagaimana? Pemahaman metode aja loh. Merah kemprit, Sampai subuh. merah kemprit. Buruan Yang apa kita mama? semua tercerahkan. Oh metodenya begini, perbedaannya di sini, perbedaan pemahamannya di sini. Jadi kita ngerti. Iya, benar-benar. Monggo lanjut Gus Rumel, monggo. Hmm. Apa yang dilanjut? Ya tadi itu. Ini Setkori tadi mau ada pertanyaan Gus Rumel, Setkori ini. Itu kan kalau tunggu orang yang banyak. Maki-maki lagi. Nggak usah maki-maki bisa nggak sih? Bisa, udah nggak usah maki-maki, nggak usah, nggak ada. Tenang aja Gus, kalau aku nggak diserang nggak bakal nyerang orang. Oke. Nah, kalau Tengku Kori udah nggak maki-maki, paling nyuruh berak pinggir kali. Yuk kita mulai. Tapi nggak bisa lama ya. Mentok jam 3 paling ya. Iya, udah malam juga. Jangan oh iya ini jam 2 ya. Waduh. Itu Gus. Tadi tuh Indomaret tutup. Dapat di pinggir jalan tadi akhirnya. Enggak, soalnya aku pagi itu ada acara sama Semazen. Oh. Tapi Gus Rumel hebat ya, tahu kalau Gus Hasan nebak belinya di Indomaret. Aku tadi udah ngomong. Tadi udah ngomong. Kalau nggak Indomaret Alfamart. Mau pesen sama Gus Rumel nih. Tadi udah. Mau pesen, sering-sering kesini Gus Rumel untuk diskusi pembahasan apa gitu ya, bukan untuk berdebat, pembahasan untuk menyatukan pemahaman gitu. Pemahaman Jadi apa? tercerahkan semua. Ya seperti ini kan pemahaman tentang metode nasab. Ini kan baru metode nasab aja udah panjang banget Nggak kan. usah Gus Citrun, nggak usah Romel kemarin nggak usah, ngapain, banyakan dia giftnya dari gua. Ya. Oh iya. 100.000 Enak kali dia itu. Ya karena kan dari tadi Setkori, ente kan baru datang. Sekarang ente dong berkontribusi biar disawer gitu loh. Ayo teman-teman semua orang baik. Aneh aja yang punya room itu nggak sampai 1.000 gitu loh. Gue tuh baru kali ini Gus, Tengku. Kemarin. Ya, karena kan gini Gus Rumel, kan jenengan kan waktu pertama naik di sini kan tuh bilang roomnya Gus Hasan ini pelit-pelit semua orangnya, nggak ada yang nyawer belas gitu ya. Nah, sekarang ini, Masya Allah. Harus disinggol dulu ini. Makanya gak mau udah naik ke sini, Gus. Ayo minta bantuan makanya. teman-teman yang di bawah 400 mata memandang, semuanya orang baik. Saya yakin semuanya orang baik. Tolong bantu tap-tapnya 20 detik aja serentak. Yuk, yang punya syafaat dikirim syafaatnya ke atas. Gunanya apa sih tap-tap layar itu? Sorry ini di luar pembahasan. biar Gus Rumel, biar komalnya itu anteng, sinyalnya kuat. Algoritmanya terbaca. Biar nggak rungkat Gus. Oh biar gak rungkat. Ya betul. Siap. Monggo lanjut. Siap. Ya, terima kasih yang sudah tap layar. Sehat terus, panjang umur, lancar rezeki. Monggo Amin, lanjut. amin. Tengku gimana Tengku? Tadi sama siapa? Ibnu Khodam. Ibnu Khodam gimana itu? Ibnu Khodam. Baru kenalan tadi gue. Dia kan Gini. jadi gini, kita nih kalau dengan ke Gus Hasan membahas metodologi, karena saya kalau bahas metodologi itu puyeng, karena metodologi itu tidak termaksud di dalam ilmu ansab sebetulnya metodologi itu. Jadi metodologi itu adalah bagaimana seseorang dalam memverifikasi tata cara seseorang dalam memverifikasi informasi yang dia dapatkan menurut pandangan saya. Jadi metodologi itu sebetulnya bebas dan lepas, yang jelas untuk memverifikasi seseorang yang akurat itu bagaimana. Nah, ulama kemudian itu kan memverifikasi tata caranya yang umum terjadi seperti empat turuk tadi, yang kemudian 4 turuk itu di dalamnya mengandung beberapa syarat. Nah, saya terlepas dari masalah itu, saya ingin mencari terkait ke verifikasi kebenaran bahwa Ubaidillah itu benar-benar keluarga Ahmad bin Isa, dan di mana Ubaidillah itu adalah mempunyai anak 3 yaitu Basri, Jadid dan Alwi. Ya, yang ingin saya tanyakan gini Gus, ya kan? Di dalam kitab As-Suluk tidak ada satupun menyebutkan keluarga Alwi bin Ubaidillah, mulai dari Alwi, Muhammad, Ali Kali Kasam sampai ke bawahnya tidak tersentuh oleh pengetahuan Al-Janadi. Ya, lalu dari mana ya Ali As-Sakran mendapatkan informasi dari pemahaman dia terkait Abdullah
dalam kitab Al-Janadi gitu. Sehingga dia memverifikasi bahwa Imam Al-Janadi itu menyebutkan keluarganya, atau dia memahami bahwa nama kakeknya yang memang termasyhur, ma'ruf di sisi penduduk Yaman, Hadramaut, dan tercatat silsilahnya itu bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, otak saya belum bisa menerima perkataan Ubaid itu difahamkan berdasarkan tasghir daripada Abdullah menjadi Ubaidillah, lalu membuang mudhaf ilaih menjadi Ubaid. Di situ di lafaz Al-Burqa, di situ jelas lafadznya wa yadhharu indi ya ilah. Artinya di sini perkataan Ubaid itu bukan berdasarkan ilmiah, tetapi berdasarkan asumsinya Ali As-Sakran ketika dia memahami kitab As-Suluk. Jadi dia kepedean sehingga dia menganggap Abdullah itu sudah karena tawadhu'nya dia mentasghirkan nama menjadi Ubaidillah dan membuang mudhaf sehingga menjadi mudhaf ilaih sehingga menjadi Ubaid. Yang jadi persoalan dari mana semua informasi itu didapatkan? Silakan Gus Romel memberikan informasinya. Al-Burqa Al-Washiqah itu bukan kitab nashab, itu kan kitab tasawuf. Di Lubsil Khilqom jika agak keliru judulnya ya. Waktu dia menyebut waqad fahimtu mimma taqaddama atau wayadhkuru lana, itu kan dia sedang menjelaskan puisi sebelumnya kan. Saya sebentar, itu halaman berapa ya? Aku buka aja. Ya, halaman 154. Saya juga nggak ngeliat kitabnya nih. Nanti kalau udah kepepet baru ngeliat. 154. Itu di PDF ya, halaman PDF. Ini aku buka di archive ini. Ya. 100. Nah, ada 154? Berarti ke atasnya di scroll aja. 150. Jadi ada 3 halaman yang ditulis oleh Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Bushair Abu Bushair. Muhammad bin Ahmad Abu Bushair itu kan guru dari Abdurrahman As-Segaf menurut periwayatannya Ajurus Syafaf. Dia itu nulis ini berapa baris? Pokoknya 3 halaman ini. 3 halaman puisi yang berisi silsilah dari kakeknya Ali bin Abi Bakar As-Sakran, itu Abdurrahman As-Segaf. Aku tidak begitu pandai syair sih. Kalau di sini ada nama-nama Wabi Walidihil Maimun, Ubaid Al-Yasir, Ubaiduhum, Wabi Ahmad Al-Masyhur, Abi Hilhawil Majid Al-Multazam, atau kama qala bi Abi Hisya Al-Fadil Isa Asami. Ini kan isinya silsilah yang sampai kepada yang paling mentok itu sampai ke Imam Ali dan Al-Mahdi. Tuh. Imam Husain. Silsilah ini dimulai dari penjelasan ada orang namanya Abdurrahman biwalidi Dzil Fadl Muhammad Dzil Ilm. Abdurrahman bin Muhammad wa biwalidi Sufi Ali bin Ali Alil Qadril Muhtaram wa biwalidi Alawi bin Alwi wa bihabillahil Mu'tasim bi Imamil Asri Muhammad waliduhul ilm al hadil umam ila anqal wa biwalidihil Maimun Ubaidu. Terus di bawahnya wa quluhu wa biwalidihil Maimun Ubaidu Yasir Ubaiduhum hakadha huwa huna Ubaidun wa huwal ma'ruf inda ahli al-maut wal musattar fi kutubihim wal mutadawal fi nasabihim wa nisbatihim annahu Ubaidun bin Ahmad bin Isa wa qad fahimtu mimma taqaddam ila akhirih. Dia kan sedang menjelaskan dan menafsiri puisinya Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Bushair, yaitu wafat tahun 760-an. Guru dari Abdurrahman As-Segaf, dari kabilah Bagusyair. Tuh, ini masih muridnya dari Hasan bin Rosid. Hasan bin Rosid itu muridnya dari Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid yang namanya ditulis dalam As-Suluk. Itu. Oke, sebentar saya potong dulu Gus supaya nggak melebar. Dari syair. Ya, sebentar Gus. Saya sudah melacak nama Jamaluddin Bakasir tadi itu tidak pernah saya temukan di dalam berbagai macam retorika kitab. Ada di Ajarus Syafaf di juz. Ya, ada di Ajarus Syafaf. Ya, tetapi orang yang bersangkutan karyanya itu kan tadi syair itu kan katanya karya dia. Tetapi tidak kita temukan karya syair tersebut dari dia, melainkan daripada As-Segaf. Nah,
saya sudah menemukan syair-syair tersebut termaktub di dalam kitab Ba'alawi itu sendiri dan bukan Oh, karya. itu dari Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Ya, dia memang mengkompilasi syair-syair Hadramaut. Salah satunya dari sini. Ya, artinya Jamaluddin Bakasir itu kita belum bisa menemukan historikal dia. Mm-mm. Belum bisa kita temukan historikal dia dan karangan kitabnya juga kita nggak temu. Mm-mm. Ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa menjadikan beliau ini sebagai sumber sanad daripada Ali As-Sakran, melainkan dari jalur Abdurrahman As-Segaf. Abdullah As-Segaf apa Abdurrahman As-Segaf? Ya. Nah, yang jadi fokus pertanyaan saya Gus Rumel, untuk memverifikasi yang ada di kitab As-Suluk, kan Ali As-Sakran itu dia kan di situ jelas Ubaid itu. Ubaid itu dasar yang menjadi patokan kami di dalam memahami bahwa ini ada yang ngorok nih, woi. Turunin apa yang ngorok? Di mute. Siapa? Hostnya kayak ini. Gus Hasan enggak loh. ya. Loh gimana kok hostnya yang ngorok itu? Aryo. Lanjut. Waduh, Gus Rumel sentimen ambil asli gitu Pak. Ya, hostnya Aku kan bisa ngurungokno loh. mute yang ngorok kan. Enggak, Kenapa? mute semua loh. Enggak. Semua. Lanjut. Moderatornya itu Adipati Aryo. Oh. Jadi yang patut disalahkan Adipati Aryo. Loh, Ustaz mute kafe loh. Ustaz mute kafe loh. Lanjut. Gue kalau ada orang, Sisa poinnya dia naikin ya. gue kalau ada orang ngorok, stres gue. Oke. Oke, siap. Lanjut. Jadi gitu Gus. Jadi Ubaid itu nama aslinya. Yang saya ingin tahu kan, dari mana Ali As-Sakran bisa menerima informasi bahwa Ubaid itu berdasarkan As-Suluk adalah nama aslinya itu adalah Abdullah. Yang kemudian Abdullah di situ dalam narasinya Ali As-Sakran mentasgir menjadi Ubaidillah. Nah, ketika tasgirnya menjadi Ubaidillah dapat dipahami berarti Ubaid itu membuang mudhof ilaih, kan gitu. Nah, padahal tidak semua yang namanya Ubaid itu berasal dari Abdullah. Karena boleh jadi Ubaid itu berasal dari Abdurrahman, berasal dari Abdul Uzza, berasal dari Abdul Razak. Ketika ditasgir menjadi Ubaidul Razak, ketika dibuang mudhof ilaih menjadi Ubaid, sama-sama menjadi Ubaid. Nah, bagaimana Gus Umar? Yang pasti ini kan bukan syairnya Ali bin Abi Bakar As-Sakran kan. Ini kan Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Qusyari itu 760 wafatnya. Seingatku 760. Ini syair abad ke-8. Ini jauh sebelum ada Ali As-Sakran lahir. Ali As-Sakran itu lahir tahun 820. Generasi sebelumnya ada orang namanya Jamaluddin Muhammad menulis silsilah muridnya atau mungkin gurunya yang bernama Abdurrahman As-Segaf yang jadi kakeknya Ali As-Sakran, Ali bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawileh. Itu ke dalam syair silsilahnya itu sama seperti silsilah yang dimiliki ada pertemuan silsilah. Karena di sini kan syairnya Ubaid bin Ahmad bin Isa, mana ini? Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ja'far bin Ali bin Ja'far bin Muhammad. Ini kan cocok-cocokan silsilah sih Tenggu. Jadi ada orang yang sezaman dengan Al-Janadi. Al-Janadi wafat tahun 732. Jamaluddin Qusyari itu wafat 760. Enggak, bukan ke situ Gus Rumel. Yang menjadi persoalan Ubaid itu kan nama yang udah maklum itu oke lah. Intinya saya nggak menggugat Ubaid. Cuman yang menjadi persoalannya, Ubaid itu bisa menjadi Abdullah itu sumbernya dari mana gitu. Ali As-Sakran ya berarti ya dari nasabnya sendiri kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia melihat dua orang menulis silsilahnya sampai Ahmad bin Isa, ada dua nih. Yang pertama, Al-Janadi menyebut silsilahnya Ali bin Jadid sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jamaluddin Qusyari menulis silsilah kakeknya Ali As-Sakran itu sampai ke Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ada nama yang sama yaitu Ahmad bin Isa. Menurut versinya Al-Janadi, kakeknya Ali bin Jadid itu Abdullah. Menurut versinya Jamaluddin Qusyari di dalam syair ini namanya Ubaid. Maka dari sinilah saya paham bahwa Al-Janadi bahwa Jamaluddin Qusyari ini ketika menyebut dalam syairnya ini adalah Abdullah yang disebutkan Al-Janadi dalam As-Suluk. Ini kan tidak perlu sanad, ini kan dua informasi. Enggak, gini loh, Gus Umar. Saya belum bisa memahami penjelasan Gus Rumel untuk masuk dalam penelitian yang sifatnya akurat.
Karena Ubaid itu yang sudah maklum ya sudah Ubaid gitu loh. Cuman persoalannya dari mana Ali As-Sakran menyimpulkan bahwa Ubaid itu adalah Abdullah sebagaimana dalam kitab As-Suluk. Sementara dalam kitab As-Suluk keluarga Abil Jadid itu tidak pernah terverifikasi menyebutkan keluarga Alwi bin Ubaidillah. Yang ada Jadid, dan itu pun persoalan Jadid bin Abdullah itu masih muskilah karena ada manuskrip yang berbeda. Yang satu menyimpulkan bahwa Jadid bin Ahmad bukan bin Abdullah gitu loh. Tidak ada itu, semua manuskrip Jadid itu bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Coba kamu lihat di As-Suluk itu di takliknya. Aku nggak pakai taklik, Al-Aqwa kayaknya keliru itu. Soalnya manuskripnya Al-Aqwa. Jangan menyatakan orang keliru tanpa bisa menunjukkan bukti kekeliruan. Saya sudah, kan udah pernah tak upload. Loh, upload dari mana? Di konten Pembincang Kantor kan sudah pernah saya unggah. Ya itu nanti Al-Aqwa itu kan pakai dua manuskrip. masih belum bisa membuktikan manuskrip asalnya. Al-Aqwa itu pakai dua manuskrip kan. Paris, Berlin, terus satu lagi tuh mana lagi tuh Itu Mesir. Berlin, Mbak. Dua B itu Paris, Mbak itu Paris. Ada dua, Al-Aqwa pakai dua manuskrip. Manuskrip itu semuanya menyebutkan nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ya itu bukan belum bisa dibuktikan manuskripnya, Bang. Dia sudah pernah upload. Ya nanti kita gini loh. Ketika antum upload tidak menunjukkan kepada saya Lah, sebagai itu urusan penelitinya. Bapak tentu. Loh, iya maksudnya gitu. 2 harian yang lalu kayaknya. 2 atau 3 hari, sebentar aku cek. Ya artinya belum bisa ini kan pengkajian ilmiah. Lah, ilmiah tunggu ente kok kayak gitu terus. Aku udah ngapus, sebentar aku cekkan di short. Udah nggak apa-apa, kita bahas aja deh, Mak. Kok kata bahas. Jadi Al-Aqwa itu kan pakai dua manuskrip. Manuskrip Paris yang dipakai simbol ba. Masalahnya di dalam tanda kurung itu nama Abdullah itu dimasukkan, sehingga seolah-olah orang yang membaca takliknya mengira kalau Abdullah itu nggak ada di dalam manuskrip. Tapi kalau kita nyari manuskrip aslinya, ternyata ada semua. Jadi Al-Aqwa ini salah menaruh tanda kurung. Tuh. Manuskripnya kan 2, sementara manuskripnya As-Suluk itu ada 4. 820, 838, 1051, sama 877. Itu semuanya ada Abdullah. Ya, yang kitab yang Mustashar yang diintisyarkan itu adalah yang ditaklik oleh apa boleh? Namanya Al-Aqwa namanya. Nggak tahu Bahauddin Al-Aqwa atau siapa itu namanya. Enggak begitu ya udah. Kita bahaslah terkait masalah manuskrip itu. Taruhlah Abdullah. Nah, Al-Janadi udah nyebut Abdullah di semua manuskrip. Cuman Al-Aqwa salah memberikan tanda kurung. Ya nggak apa-apa, itu nanti kita bahas secara penelitian yang lebih akurat. siap. Nah, tapi yang jelas gini loh. Tidak satupun dalam naskah kitab tersebut menyentuh keluarga daripada Abdul Malik beranak Alwi dan Basri. Memang tidak disebut, tapi kan disebut kabilah dan nyebut 8 tokoh Ba'alawi di situ. Enggak, kabilah di situ ya nggak bisa diasumsi kepada tokoh Ba'alawi karena Alwi di situ bukan bukan Alwi bin Ubaidillah aja yang bernama Alwi. Ya memang tidak ada, tapi setelahnya kan ada tulisan Umar Al-Mudhar itu kan ya keturunan Alwi yang disebutkan. Ya kan? Mana Umar Al-Mudhar yang keturunan Alwi di situ dalam As-Suluk? Tufatul Zaman. Enggak, kita nggak bicara Tufatul Zaman. Tufatul Zaman itu alat paling tepat untuk mengetahui maksud Al-Janadi kan. Belum bisa. Zaman sama Al-Janadi. Belum bisa kalau Tufatul Zaman memberikan informasi yang lebih akurat terkait asumsi dia. Pak Asumsi. Dia tetangga itu. Iya mana? Di situ saya sudah baca di Tufatul Zaman itu tidak ada kategori yang menunjukkan bahwa berdalil gitu, punya informasi yang akurat. Itu semua asumsi. Kalau sesuatu yang tidak ada asumsi, bahkan itu kan wakultu fi aslina hadza kan. Iya, Berarti kan wakultu dia ketemu orangnya. Siapa orangnya? Umar Al-Mudhar. Iya, dia bertemu sama Umar Al-Mudhar. Sementara keluarga Bani Jadid yang dimaksud di dalam kitab itu tidak ada satupun keluarga daripada Al-Mudhar itu. Ya emang nggak ada, Al-Mudhar kan belum lahir. Nah, jadi dari mana bisa diinformasikan bahwa itu ada keluarga Ba'alawi di situ yang masuk Ali bin Ubaidillah? Pertama, Al-Janati itu nyebut Ali bin Jadid dan adiknya yang namanya Abdul Malik itu dari Ashraf Alu Abi Alawi. Kemudian di halaman berikutnya, halaman berapa? Abdul Malik di halaman berapa? Aku udah tahu. Pokoknya Wamim Baiti Abi Alawi itu berapa ya? Wamim Nggak ada. Wamin Baiti Abi Alawi itu nggak ada menyebutkan Abdul Malik. Ali itu. Iya toh? Iya, ujung-ujungnya Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi ya. Lah terus memang itu kan Ba'alawi itu. Ya kalau di situ lengkap tadi kan.
Apanya? Ternyata Alawi itu tunggu. iya. Ternyata Ba'alawi itu bukan keluarga Ubaidillah bin keluarga Alwi bin Abdullah, nggak ada. Asumsi, Tengku yang asumsi. Loh, kamu lihat aja di situ. Kok saya yang Ini asumsi? sudah Sekarang lihat, kita, itu keluarga itu. ya sekarang gini. Yang dimaksud Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi itu siapa, Gus? Ali Ba'alawi ada 8 orang kan itu. Iya terserah ada mau 10 orang. Yang saya tanya itu yang berhubungan dengan Alwi bin Abdullah. Kita sepakati dulu. Di situ Al-Janadi menyebutkan Ali bin Jadid itu keluarga Alu Abi Alawi, bener kan? Oke. Nah, Wami Baiti Abi Alawi berarti kan ini merujuk kabilah yang sama. Atau takut sama Ba'du Zikrin atau apa itu apa penyebutan? Ya, terus Menyebutkan bin Jadid. Wami Baiti Abi Alawi, Ali bin apa Hasan siapa itu? bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tuh, terus Ali bin Ba'alawi, terus walahu Ibnu Ismu Muhammad, walahu Ibnu Amin, walahu sampai ada Ya yang terserah mau walahu walahe. Kalau saya begini loh, Gus. Kita harus meneliti kebenarannya itu. Jadi yang dimaksud daripada Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi itu bukan keluarga daripada Alwi bin Ubaidillah ke atasnya. kata siapa? Nah, kita bisa buktikan. Lewat apa? Coba. Sebelum kita membuktikannya, kita cari dulu tahu apakah yang dimaksud Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah Ali Khali Kasam Hasan bukan atau Ali Hasan sebentar. Kosam. Ali bin Ba'alawi itu Ali Khalid Kosam. Nah, yang dimaksud Ali Khali Kasam ya. Pertama itu kayaknya Hasan bin siapa tadi itu Ba'alawi. Gini loh, sampean dengerin dulu saya ngomong. Hasan bin Muhammad minhum kan? Jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Terus. Nah, jadi saya tanyakan Ali Ba'alawi itu apakah yang dimaksud Ali Khali Kasam atau Ali Al-Walidul Faqih? Ini Ali Khalid Muhammad. Kosam. Hah? Ali Khalid Kosam. Baik, kalau itu Ali Khali Kasam, maka ayo kita buka di kitab Syamsul Zahirah untuk memverifikasi benarkah. Tahun berapa? Loh, justru Syamsul Zahirah itu kan memverifikasi silsilah keturunan Ba'alawi semuanya. Ya kalau Samsul Zuhairo berarti ya sahih. Kok pakai Samsul Zuhairo? Ya kita buktikan ada nggak anaknya Ali Khali Kasam bernama Muhammad? Siapa anaknya Ali Khali Kasam? Yang pakai sezaman dong. Loh, justru Enggak, maksudnya begini Gus Romel. Kan begini ya, kalau memang ya toh Al-Burqah Al-Musiqah itu menyebutkan sumber referensinya adalah tarikhnya Al-Janadi yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk ya toh. Maka otomatis Syamsul Dhahirah yang ditulis pada abad ke-12 ya oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husin Al-Masyhur itu kan juga merujuk kepada kitab yang sama yang dijadikan rujukan oleh Al-Burqah gitu loh. Ya kan? Nah, jadi ketika Syamsul Dhahirah itu menceritakan secara detail keluarga keturunan Alwi bin Ubaidillah ya toh, berikut dengan tahun wafatnya dan juga jumlah nama-nama anaknya di antara mereka, maka untuk mendukung atau mengetahui benar atau tidaknya apa yang disebutkan As-Suluk itu setara dengan apa yang diceritakan oleh kitab internal Ba'alawi. Karena As-Suluk ini kan bukan internal. As-Suluk ini kan eksternal gitu loh kan. Karena Al-Janadi bukan Ba'alawi gitu loh. Nah, otomatis informasi yang disampaikan oleh Al-Janadi ini akan dikonfirmasi oleh internal Ba'alawi sendiri. Dalam hal ini yaitu Syamsul Dhahirah salah satunya yang harus memverifikasi itu. Kenapa? Karena Ali As-Sakron juga menggunakan sumber daripada Al-Janadi gitu loh. Sehingga antara As-Sakron Al-Janadi dengan Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur ini tidak boleh ada tolak belakang gitu loh. Begitu maksudnya. Ya paham. Tapi ya lanjut. Tuh. Halaman 463 wa mim baiti Abi Alawi qad taqot nama lahum ba'du dzikrin ma'a dzikri Abi Jadid ma'a waridi Ta'is wa huwa baitu solahi tolihin wa nasabin fihim jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini Al-Janadi kan 732. Ajul Syafaf Hasan bin Muhammad bin Ali ini nyebutnya Hasan Al-Mu'allim Ba'alawi, Abu Alawi. Itu guru atau kakek guru dari Abdurrahman As-Segaf sama Umar Al-Mundor dan ya Abdullah Al-Idrus. Wa minhum Ali Ba'alawi, menurut dugaan saya ini Ali Khalid Kosam, sama seperti Al-Barqa Al-Musiqah ini Ali Khalid Kosam. Dia punya anak namanya Muhammad, punya sepupu kalau di Lakwa ada iya, Gus, kalau itu yang dimaksud Ali Khali Kasam justru malah rungkat.
Rungkatnya apa? Ali Kali Kasam itu nggak punya anak yang namanya Muhammad dan Hasan, nggak punya cucu juga namanya Hasan nih. Kan nggak punya sepupu. Ali Kole Kosam itu punya anak namanya Dingin, dengarin dulu apa sayang, ya. Keliru. Ali Kole Kosam punya anak, Tengku. Ali Kali Kasam punya anak satu namanya Muhammad yang disebut Muhammad Sahib Mirbad. Muhammad Maulad Ya. Wila, Tengku. Kok Muhammad Maulana Wila sih? Waduh, pusing kali aing. Bentar. Ayo 20 detik bantu tap-tap layarnya, tembusin ke 170. Jadi Ubaidillah punya anak Alwi, Alwi punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Alwi, Alwi punya anak Ali, Ali punya anak Muhammad Sahib Mirbad, Muhammad Sahib Mirbad punya anak 3 yaitu Ali, Alwi Al-Guyur dan Ahmad. Gitu loh. Nah, Ali ya Walidul Faqih punya anak Muhammad dan nggak punya anak Sahib Hasan. Mirbad ini Ali Kole Kosam, Ali bin Ba'alawi, berarti ini punya anak Muhammad yang Sahib Mirbad. Iya Muhammad Sahib Mirbad. Iya Muhammad Sahib Mirbad nggak punya anak yang namanya Hasan. Gimana sih? Dari Udah bingung. Itu udah bingung, asli bingung. Hasan, Coba. Ali Kole Kosam, Wali Ali Waladun Ismu Muhammad. Gak ada Hasan. Coba Tadi kan buka Gus Rumel lagi. bilang di Asulukan menyebutkan ada nama Hasan. Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah Nah, iya, Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi toh. Nah, itu yang disebutkan dalam Asuluk. Ini Asuluk 4. Oke, nah sekarang begini. Berarti kalau seumpamanya Hasan bin Muhammad bin Ali itu diasumsikan sebagai Khalid Qasam, maka kita lihat. Aku udah nyebut itu Ali Kole Kosam. Yang sebut Ali Kole Kosam itu Ali bin Ba'alawi karena kasirul ibadati azim al-qadri itu Ali Kole Kosam. Nah iya, Oke. kan punya anak Muhammad, terus punya anak Hasan kan? Wah, Hasan. Bukan gini Gus. Redaksi pertama ya. Fihim jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Nah iya, Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. halaman berapa? Halaman berapa? 463. Oke, di sini disebutkan gini loh, Gus, saya baca ya. Yang mana yang Muhammad baiti Abi Alawi apa wa minhum Ali bin Ba'alawi? Atasnya kan Wami Baiti Abi Alawi. Itu punya Hasan bin Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Dia punya paman namanya Abdurrahman bin Ali Ba'alawi. Nggak ada di dalam catatan nasab Ba'alawi itu sama sekali nggak ada, semua orang yang disebut itu nggak ada. Nih, loh sekarang gini, yang kamu maksud, yang Gus Rumel maksud daripada Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi, bukan bin Ba'alawi, bin Ali Ba'alawi. Ini Ali Ba'alawi siapa ini? Udah tahu saya. Loh, kau nggak tahu, antum bisa mengkonfirmasi bahwa ini keluarga Alwi bin Ubaidillah atau bin Abdullah. Ya karena di sini kan disebutkan Wami Baiti Abi Alawi. Iya nggak mesti begitu, berarti di sinilah letak pencangkokan untuk menyampaikan bahwa Nah, itu asumsi itu Loh, pencangkutan. kok asumsi sekarang Arti dari Wami Baiti Abi Alawi itu apa tuh? nih sebahagian daripada rumah Abi Alwi ya ini bisa dimakna bapaknya Sayyidina Ali, bapaknya kedua Bisa, Sayyidina ini Ali. udah dijelasin. Ini dijelasin ma'azikrin, Abi Jadid, ma'awaridi. Iya nggak masalah, di samping menyebutkan Abi Jadid ya bersama Walidi ya yang ta'iz wahum baitu salah tarik baitu salahi tariqin wan nusiba fihim jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini siapa? Hasan bin Ali bin Muhammad. Tahu saya. Kalau Halaman nggak berapa tahu, itu? bagaimana kamu bisa memverifikasi ini keluarga Ya. Ali bin Abdullah? Halaman berapa itu? Halaman berapa? Halaman 464. 463 punyaku. Punya aku. Iya 463. Tambah Imam. satu halaman lagi kalau keliru ya satu sebelumnya atau setelahnya. 463 punyaku. Ya ini di halaman pencarian ya, kalau halaman lembarannya di lembarannya 463 benar. Punyaku PDF ini 463. Iya kalau PDF 463 Gus, kalau pakai pencarian 464 Nah situlah pokoknya. nggak salah. Oh ini ya, wa minhum Ali bin Ba'alawi Ini atas. karena kasirul ibadah azimul qadri. Paragraf sebelumnya. Sebelumnya. Oh ini, wa min baiti Abi Alwi wa taqaddama lahum ba'du dzikrin ma'a dzikri Abi Jadid ma'a waridi. Ya itu kan? Ya betul. Ta'izzu wa hum baitu sadahin. Jadi di sini kan cara mudahnya gini. Ali bin Jadid itu termasuk intelektual yang datang ke Taiz. Di halaman sebelumnya Ali bin Jadid itu disebut